mulai dari ratusan juta yang rupiah. Bikin kaget banget ya tuh. Jangan lupa masih ada koleksi mobil antik dan kuya-kuya yang dirawat dengan baik. Mobilnya sebanyak ini pajaknya jalan nggak ya? Oh, jadi aja nih.
Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Saya rasa kita mulai saja kegiatan eh, pada malam hari ini agar nanti waktu kita tidak terlalu molor untuk mengakhiri dari kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Oke, jadi pada garis besarnya kakak-kakak pada malam hari ini kegiatan kita ada dua. Yang pertama kita akan melalui yang namanya refleksi pada modul RTL. Lalu nanti setelah itu kita lanjut pada tentang kegiatan selanjutnya yaitu bukti karya. Bagaimana nanti kakak-kakak dalam membuatkan bukti karya yang sesuai dengan rubrik dari yang diminta oleh kegiatan kita PKG ini. Jadi untuk itu nanti sebelumnya kita akan melakukan refleksi dulu dari hasil RTL yang sudah kakak buat, yang kakak-kakak sudah rancang dan sudah diupload ke LMS-nya masing-masing. Oke, baik, seperti biasa, kakak sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan memulai dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik kakak-kakak. Nah, di sini kita masuk yang pertama tentang refleksi dari apa yang sudah kakak-kakak lakukan, apa yang sudah kakak-kakak rancang dalam pembuatan RTL yang sudah kakak-kakak upload di LMS-nya masing-masing. Nah, dari 6 orang peserta kita yang masih sampai bertahan pada hari ini, karena memang kegiatan kita tinggal ini yang terakhir, nanti RTL, dan kita akan melaksanakan satu kali lagi tatap maya sebelum kita mengakhiri kegiatan pelatihan PKG ini yang kurang lebih sudah kurang lebih 3 bulan kita lalui dan akan berakhir nanti pada tanggal 30 November ya. Jadi pada tanggal 30 November itulah kakak-kakak akan selesai dan akan diadakan penarikan nilai-nilai dari tugas-tugas yang kakak-kakak lakukan. Nah, jadi sehingga bagi kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugasnya agar diselesaikan, karena jika nanti sudah penarikan nilai, kakak-kakak masih ada salah satu pun yang belum mengupload tugasnya, maka akan sia-sialah pelatihan yang sudah kakak lalui kurang lebih selama 3 bulan ini ya. Jadi satu aja tugasnya memang terlewatkan, kemungkinan besar kakak tidak akan lulus dari kegiatan ini ya. Kan alangkah sayangnya sudah kita lalui kurang lebih selama 3 bulan, yang dimana kurang lebih hampir seminggu lebih lagi lah kegiatan, 2 minggu lagi lah kegiatan kita akan berakhir dan akan ditutup. Ya, oke, baik. Nah, kakak, sebelum kita masuk kepada refleksi, mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin bercerita bagaimana kira-kira rancangan dari RTL yang sudah kakak-kakak buat. Kira-kira ada yang mau menceritakan RTL-nya? Kami persilakan kepada kakak-kakak. Jadi saya harap kira-kira di ujung-ujung ini saya rasa sudah tidak ada lagi yang malu-malu untuk mengeluarkan suaranya ya kakak-kakak. Karena kita seharusnya sudah lepas. Karena udah saling kurang lebih 3 bulan kita mengenal. Saya rasa pun harusnya kakak-kakak di sini semua sudah open kamera. Nah, nanti sudah di akhir-akhir tetap juga mulai dari awal sampai berakhirnya nanti ini asal pembelajaran tatap maya selalu kameranya tertutup. Nah, saya juga nggak tahu di balik itu sudah ngapain. Ya kan? Kiranya di akhir-akhir ini dinampakkan lah, ya kan? Biar tahu kita. Karena di ujung-ujung ini. Ya baik, kira-kira kakak-kakak ada yang mau bercerita tentang program yang sudah dirancangnya, kira-kira ada nggak sudah yang melakukan program itu atau masih hanya sekedar merancang dan akan segera untuk dieksekusi di sekolahnya masing-masing. Ada kira-kira kakak-kakak? Jadi kalau dari yang saya perhatikan di sini tinggal Kak Leo yang belum mengumpulkan RTL-nya. Sampai sekarang Kak Leo belum dikumpul, nggak tahu saya
Apa kira-kira kendalanya? Ya bagaimana kira-kira Kak Leo? Apa kira-kira kendala Kak? Nggak ada kendala Pak. Nanti aja Kak, nanti dikirim Kak. Oh ya, segera ya Kak. Ya Kak. Ya baik, kira-kira Bu Sri ada yang mau diceritakan tentang RTL yang dirancang ini? Ya silakan Bu Sri. Saya membuat permainan tradisional Kak ya, gobak sodor itu. Udah saya praktekkan di sekolah, cuma ini batasan waktunya nggak tahu Kak, apa seperti yang lalu. Karena kalau permainan gobak sodor dia kan tergantung kelicahan anak dalam memainkan permainan tradisional tersebut. Gimana Kak? Maksudnya apa ini Kak Sri? Ya, mengenai RTL yang saya susun, apakah kita buat seperti waktu kita luring, waktu kita luring gitu dibuat, Kak? Ya, artinya seperti ini. Jadi Kakak sudah membuat program yang diharapkan akan dilaksanakan di sekolah Kakak, yaitu mungkin melakukan permainan gobak sodor gitu ya. Kira-kira Kakak melakukan permainan gobak sodor ini ada hari-hari tertentunya enggak? Atau setiap hari dilakukan pada jam sebelum masuk jam pelajaran pertama gitu? Kira-kira ada hari tertentunya? Enggak, Kak. Jadi kira-kira kapan dilakukan mainan ini? Itu berkelanjutan gitu maksudnya, Kak? Diharapkan seperti itu, Kak. Jadi contoh Kakak buat kegiatan permainan gobak sodor ini dilakukan setiap hari Sabtu pada minggu pertama atau kedua setiap bulannya, seperti itu kan. Jadi anak-anak selalu melakukan permainan tradisional gitu. Jadi mereka juga mengenal, oh ini namanya permainan tradisional gitu. Jadi diharapkan kegiatan itu berlanjut terus, bukan hanya sekedar program belaka saja gitu Kak. Oh iya Kak. Ya diusahakan Kak gitu. Jadi kira-kira di sekolah Kakak permainan ini apakah dilaksanakan masih dalam mata pelajaran PJOK atau sudah tersendiri dia kegiatannya? Tersendiri Kak. Biasa Kakak melakukannya di hari apa? Hari Kamis. Juga ya. Nah, diharapkan seperti itu. Memang kelas Ya lanjut Kak, gimana Kak? Iya Kak. Udah itu aja, maksudnya nggak ada batasan waktunya kalau membuat video gitu Kak. Enggak, kita di sini enggak ada buat video Kak. Hanya saja Kakak merancang program itu dan diharapkan dilaksanakan gitu ya Kak. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira kakak-kakak yang lain ada yang mungkin mau menceritakan kegiatan RTL-nya, apakah sudah ada dilaksanakan dan dilaksanakan hasilnya memberi suatu manfaat yang bagus, yang baik? Ya silakan Kak Anissa. Izin Kak, itu kan kegiatan saya kan tentang Sabtu main Sabtu sehat. Itu dia kan berarti kegiatannya itu dilaksanakan kan setiap hari Sabtu gitu kan Kak? Iya. Nah jadi di situ saya campur kan dia pengembangan PJOK singkatannya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kan. Jadi
Di situ ada saya campur juga. Jadi setelah mereka bermain lah, permainan itu kan saya gabung nih permainannya kan. Hmm. Jadi setelah mereka bermain, saya ada memberikan makan sehat gitu. Jadi dia setelah mereka bermain, saya membagikan susu gitu Kak, susu dan roti. Jadi pagi itu mereka bergerak, berolahraga gitu kan. Jadi sekitar jam 9 itu mereka istirahat, makan minum susu dan makan roti itu, baru mereka melanjutkan kegiatan yang lain gitu. Oke Kak. Nah, artinya di sini kan setelah Kakak melakukan kegiatan gerak, ada lagi kegiatan selanjutnya seperti memakan sehat seperti itu kan? Iya, karena Nah, saya buat judulnya kan Sami Saset, Sabtu main, Sabtu sehat gitu kan Kak. Dan itu juga apa sih sinkron sih dengan kegiatan PMT kan, pemberian makanan tambahan di sekolah kan gitu. Jadi setiap hari Sabtu sebulan 2 kali itu saya adakan gitu. Tapi kalau Sabtu mainnya itu setiap Sabtu gitu Pak. Kalau pemberian makanan tambahannya itu sebulan itu 2 kali Kak, saya buat gitu. oke, baik. Terima kasih Kak Sri. Nah, artinya Kakak dalam membuat program itu yang memang ada hubungannya yang memang kita lakukan dalam pelatihan ini. Contoh, Kakak membuat anak-anak bergerak. Nah, seperti dari tujuan PJOK PKG PJOK ini bahwa bagaimana kita mempunyai mindset anak-anak itu harus bergerak sepanjang hayat kan seperti itu. Nah, jika mereka bergerak sepanjang hayat, harapannya seperti apa? Mereka dapat bugar. Dan dari bugar itulah kita harapkan mereka jadi tumbuh sehat. Artinya dari program yang Kakak buat ini sudah mencakup hal yang besar gitu ya. Jadi diharapkan ini bukan hanya sekedar program saja. Jadi diharapkan bisa Iya. Kakak berlanjut lah gitu kan. Apalagi dengan status orang Kakak sebagai sekolah penggerak, artinya kan bukan hanya sekedar program aja, memang harus dilaksanakan kan seperti itu. Iya Kak, terus kan itu nanti untuk bukti karyanya itu, apakah saya ada melakukan pengetekan video atau hanya sekedar foto-foto aja gitu? Nah, di sini kita berbeda ya. Jadi nanti kita masuk kepada bukti karya. Bukti karya kita ini tidak terlalu berhubungan dengan apa yang kita lakukan pada RTL ini. Ya, nanti Oh, lebih oke. jelasnya kita akan masuk kepada modul bukti karya tersebut ya. Nanti setelah Oke ini. Kak. Oke Baik. Kak. Tidak ada lagi Kak Nisa yang mau disampaikan? Enggak Kak. Oh ini. Lagi masih apa dia? Itulah sekali-sekali anak cowok-cowok, mosok nggak pernah anak cowok-cowok. Iya ini udah masuk ini, udah masuk dia. Halo Kak Andri. Tes Kijang 1, apa kabar? Kak Andri, tolong langsung direspon. Kenapa Iya lama kak, kali masuk? Kok apa itu lama kak? kali Kakak masuk dari mana ya Kakak? Di jalan kak dari London. Ngapain lah ke London ini? Itulah kak, berlatih keras dan bekerja keras. Nah, jadi ini kira-kira sudah posisi tenang, nyaman atau gimana ini kira-kira? Buka dulu kameranya Kak Andri biar kami tahu Kakak sedang posisi seperti apa gitu. Apakah posisi di atas atau di bawah? Nah baru sampai kak, mandi pun belum. Aduh, cemana ini? Oke, baiklah kira-kira Kak Andri ada yang bisa diceritakan sedikit dari RTL yang sudah Kakak buat? Kira-kira apakah itu sudah dilakukan apa masih sekedar program saja? Itu kak sudah sebagian sudah ada yang dilakukan, sebagian juga belum. Misalnya Kira-kira kayak unjuk bakat itu baru belum pernah sih dilakukan. Tapi kalau senam sama bersih-bersih sekolah itu sudah dilakukan. ya. Jadi harapannya jangan hanya sekedar program ya Kak Andri, Iya kak. ya, dilakukan terus karena kan segala bentuk program yang kita rancang dan kita buat itu manfaatnya pasti ada kan gitu. Walaupun tidak langsung terasa. Karena kita ini bukan seperti makan cabai begitu dimakan langsung pedas, tidak ya. Jadi ada tahap-tahapannya pelan-pelan gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapan atau bercerita lah tentang RTL yang sudah dilakukan. Nah, kita masuk pada refleksi RTL kita. Jadi kakak-kakak diharapkan berefleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di link Padlet. Jadi silakan kakak-kakak nanti akses dan silakan kakak-kakak isi berefleksi dalam link Padlet tersebut sebelum kita masuk pada bukti karya. Oke, baik, silakan kakak-kakak, linknya sudah saya kirim di kolom chat, silakan diakses. Kira-kira sudah bisa dibuka atau tidak? Apakah sudah bisa dibuka linknya? Oke, baik, terima kasih Kak Anissa. Oke, baik, silakan kakak-kakak berefleksi pada link Padlet tersebut. Kurang lebih waktunya saya berikan 20 menit lah. Nah, dari ada ini 5 pertanyaan refleksi. Silakan kakak-kakak.
Diharapkan kakak-kakak semua dijawab pertanyaannya ya, kakak-kakak. Kita tunggu sampai semua menjawab ya, ada 6. Dari 5 pertanyaan itu 6-6-nya dijawab 6 orang. Ada 5 pertanyaan. Kita tunggu sampai semua selesai, baru kita lanjut ya kakak-kakak. Kok nggak bisa ngetik ya Kak? Tanda plusnya nggak bisa diketik. Jaringannya itu kurasa kak. Itulah memang kalau udah malam yang payah Kak.
Ayo kakak-kakak bagi yang belum disegerakan Kak, biar kita lanjut ke bukti karya. Pertanyaan terakhir ini masih 3. Bagi yang belum, biar kita lanjut. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan refleksinya pada modul kita di RTL ini. Kiranya dari refleksi yang sudah kakak-kakak laksanakan atau kakak-kakak jawab dari pertanyaan refleksi yang sudah disediakan, menjadi perubahan lah dari apa yang kurang yang telah kakak lakukan dalam pembuatan RTL tersebut. Oke, nah baik, terima kasih sekali lagi. Nah, kita lanjutkan kepada inti dari kegiatan kita pada malam hari ini, ya kita lanjut kepada bukti karya. Jadi memohon kakak-kakak sekaligus semuanya untuk diperhatikan dan dipahami. Dan sebelumnya di tadi pagi ya, saya sudah bagikan slide untuk membantu kakak-kakak sedikit memahami dari bukti karya yang akan kakak-kakak lakukan pada modul terakhir kita ini. Nah, ini jadi perlu kakak-kakak ingat bahwasanya bukti karya ini tidak mempengaruhi dari nilai kakak-kakak keseluruhan dari tugas-tugas. Jadi artinya tugas kakak-kakak itu yang menjadi penilaian dari PKG ini sudah selesai di RTL. Ya, jadi artinya tugas itu semua sudah selesai di RTL. Namun walaupun di bukti karya ini tidak mempengaruhi nilai kakak-kakak, tapi tetap harus dilaksanakan dan tetap harus dikerjakan, gitu ya, dan tetap harus diunggah, tidak bisa dilewatkan karena LMS kakak-kakak semuanya harus tercentang seluruhnya baru bisa ditarik nilainya.
Jadi kalaupun kakak tidak mengerjakan dari bukti karya ini, maka akan sia-sia juga ya, walaupun tidak mempengaruhi dari nilai. Bisa dipahami sampai situ ya kakak-kakak ya. Biar kita lanjut bagaimana mekanisme dalam bukti karya ini, karena ini berhubungan langsung dengan PMM. Dari apa yang hasil dari kakak-kakak buat itu nanti akan ditayangkan di PMM dan seluruh masyarakat Indonesia yang dapat mengakses PMM itu dapat melihat dari apa yang sudah kakak buat dan apa yang sudah kakak upload ke PMM ini, yang artinya sebelum masuk ke PMM itu kami juga akan melihat dari hasil kerja kakak-kakak apakah sudah layak dan apakah sudah sesuai dengan rubrik yang diminta. Kalau sudah sesuai, maka akan terbit di PMM, gitu ya kakak-kakak. Nah, oke. Saya mohon untuk kakak-kakak bisa lebih fokus untuk memahami dari apa yang akan dari bukti karya ini ya. Kita masuk kepada bukti karya di Papton Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, topik pembahasannya yang pertama adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan unggah bukti karya di PMM. Oke. Nah, ini adalah alur bukti karya hasil revisi yang terbaru. Artinya ada hal-hal yang berbeda yang dari kami lakukan pada bulan Agustus yang lalu. Jadi ada sedikit direvisi. Oke, nah ini yang jadi perjalanan peserta PKG PJOK yang sudah kakak lalui. Mulai dari itu minggu pertama sampai kepada minggu ke-10. Dan ini kita masuk kepada minggu ke-11 dan minggu ke-12 yaitu di bagian unggah dokumentasi bukti karya. Jadi artinya dari perjalanan kakak-kakak sudah mencapai di puncaknya, di ujungnya ya. Nanti akan ditutup pada minggu ke-12. Oke, sebagian-bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi artinya prasyarat ya kakak-kakak. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi kakak-kakak di sini nanti akan mengunggah bukti karyanya. Bukti karya yang kakak-kakak unggah itu menjadi prasyarat dari kelulusan PKG ini, dan bukti karya yang kakak lakukan adalah dalam suatu bentuk orisinil, artinya memang kakak buat sendiri, tidak menciplak sepenuhnya. Ya, saya katakan tidak sepenuhnya karena apapun ceritanya kita pasti perlu namanya referensi dari orang lain, baik itu dari praktik pembelajaran ataupun nanti di modul ajarnya seperti itu ya kakak, ataupun di RPP-nya. Walaupun nanti ada sedikit-sedikit saya rasa tidak masalah, tapi jangan blast seluruhnya di plagiat. Jadi itu bukan lagi bentuk orisinil ya, walaupun sedikit-sedikit bagi saya tidak masalah. Oke ya, baik kakak-kakak, bisa dipahami sampai di situ ya. Biar kita lanjut. Nah, jadi ini adalah kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama itu adalah bentuk karya video. Jadi kakak-kakak di sini ada dua yang bisa kakak nanti akan kakak lakukan, kakak buat dan kakak upload. Yang pertama itu adalah video. Baik itu video praktik baik atau juga video pembelajaran. Nah, yang kedua adalah modul ajar atau RPP. Jadi kembali ke kakak-kakak, mana yang mau nanti diuploadkan? Apakah video ataupun RPP? Jadi terserah kepada kakak-kakak. Dipilih salah satu ya, bukan dua-dua. Jadi satu. Jadi kalau dalam bentuk video, kakak-kakak nanti akan melakukannya, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya. Lalu di bawahnya video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik yang terkait. Itu yang tadi saya kirim di grup, itu ada lembar persetujuan. Artinya kakak-kakak ini yang menjadi pegangan kakak-kakak di kemudian hari apabila ada tuntutan
Contoh karena kalau kita buat video kan ada gambar. Kita memuat gambar dari peserta didik ataupun siapa yang masuk ke dalam video itu yang menjadi jaga-jaga kita agar mereka tidak menuntut di kemudian hari bahwasanya video yang kita ambil itu adalah sudah ada persetujuannya walaupun seluruhnya disetujui oleh kepala sekolah. Makanya nanti di Word yang sudah saya bagikan di grup itu nanti ditandatangani kepala sekolah dan ditandatangani oleh kakak-kakak masing-masing. Nah, setelah itu ada juga isi dari karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Nah, ini jelas ya kakak-kakak, tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Itu jelas seperti yang slide sebelumnya kakak-kakak, artinya tidak ada plagiat sepenuhnya. Sampai di situ kira-kira bisa dipahami kakak-kakak? Atau ada yang mau ditanya sampai di situ? Pas, biar kita lanjut kakak-kakak. Kalau memang pas diberi reaksinya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan sampai di sini silakan ditanyakan. Jangan nanti setelah dari sini baru ditanya lagi di grup WA karena agak sulit menjelaskan kita di grup WA dibandingkan kita langsung bertanya di dalam tatap maya kita pada malam hari ini. Tidak ada kakak-kakak? Biar kita lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Ya, silakan Kak Andri. Ini memastikan aja Kak, berarti bukti karya kita boleh berbentuk video, boleh juga berbentuk modul ajar gitu Kak ya? Iya, betul. Oh ya, oke Kak. Ada lagi Kak Andri? Pas? Pas Kak, itu aja dulu Kak. Oke, baik, kita lanjut. Alur Pak. Ya, Kak Sri, silakan Kak Sri. Kak, kalau dia berbentuk RPP, perlu juga persetujuan dari kepala sekolah. Ya, kalau Ya, Kak, kami karena kemarin kan nggak itu, video. ya tetap aja dibuat Kak untuk jaga-jaga. Jangan nanti tiba-tiba, karena kami kemarin juga seperti itu. Katanya kalau surat pernyataan itu hanya dalam bentuk video, tapi tiba-tiba kami unggah RPP tetap juga diminta. Jadi artinya untuk menjaga-jaga, kakak-kakak tetap aja buat itu, buat surat pernyataan itu yang ditandatangani kepala sekolah. Nanti siapa tahu kalau sudah habis waktunya, artinya di ujung-ujung rupanya tiba-tiba BBGP bilang walaupun RPP tetap buat pernyataan, kan tiba-tiba di ujung yang kepala sekolahnya nggak nampak, kan sulit lagi kita untuk mencari tanda tangannya. Jadi artinya kakak-kakak dibuat aja di awal ya. Walaupun nanti kita belum tahu apakah itu tetap disertakan atau tidak. Jadi harapan saya tetap dibuat aja dulu kakak-kakak ya. Sembari nanti waktunya dari saat ini kan masih panjang. Jadi kalau kira-kira nanti memang dibutuhkan katanya oke, berarti kita sudah ada gitu ya. Iya Kak. Oke, baik, kita lanjut kakak-kakak. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini kira-kira tata cara bagaimana nanti kakak menguploadnya lah ya, gitu di LMS masing-masing. Jadi di sini ada seperti gambar yang di slide ini akan menjadi tampilan juga yang ada di LMS kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak di situ pergi ada di unggah draft bukti karya. Nah, tadi saya perhatikan kalau dibuka BK1 ini, unggah draft bukti karya itu masih belum ada tempat mengunggahnya. Entah kalau kakak tempat punya kakak-kakak, kira-kira coba bisa dibuka kira-kira kakak-kakak di modulnya. Di bagian BK1 unggah draft bukti karya. Ada nggak kira-kira tempat menguploadnya yang seperti biasa kita mengupload tugas? Kira-kira ada nggak kakak-kakak? Karena kalau saya lihat di LMS saya tidak ada, begitu juga saya buat ke student view juga tidak ada. Entah kalau besok setelah dibuka ya. Kira-kira ada yang sudah bisa dibuka kakak-kakak? Ada nggak kira-kira tempatnya, tempat menguploadnya? Coba Kak Andri bisa presentasi. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke lah, nggak masalah. Sembari dari situ, yang penting kakak-kakak bisa memahami dulu ya.
Ini dari penjelasannya, artinya kakak-kakak fokus aja dulu mau membuat, kira-kira mau membuat video pembelajaran atau RPP, yang artinya kakak-kakak dalam pembuatan video pembelajaran, contoh video pembelajaran aksi nyata itu boleh kakak-kakak ya. Yang penting dalam video pembelajaran ataupun RPP itu sudah mencakup dari apa yang telah kita pelajari selama ini. Ya, jadi semua mulai dari dia back white design, mulai dari dia itu tujuan pembelajarannya. Jadi apa dari modul-modul yang sudah kita pelajari di situ mencakup semua, baik itu di dalam video ataupun di dalam RPP. Jadi bukan hanya sekedar RPP biasa saja. Jadi artinya RPP-nya itu memang mencakup dari apa yang telah kita pelajari dari PKG ini selama kurang lebih 3 bulan ini. Iya Kak, nah di sini memang katanya harusnya ada tempatnya sehingga nanti kami nilai seperti biasa, jadi kami validasi. Nah kalau sudah kakak-kakak unggah, divalidasi, nanti dia akan otomatis terupload ke PMM. Nah kalau kami dulu, kami unggah, divalidasi, setelah disetujui, kami upload sendiri lagi ke PMM. Nah, kalau ini setelah kami kemarin diberi pelatihan Zoom, katanya ini otomatis. Makanya juga saya heran. Setelah kami nanti setujui, itu akan otomatis masuk ke PMM. Jadi nanti setelah beberapa hari masuk ke PMM, kakak periksa masing-masing di PMM-nya masing-masing. Kalau ada, nah linknya itu nanti akan dibagikan di berbagi. Kan ada ini link yang selanjutnya berbagi itu di BK3-nya. Nah, di situ kakak-kakak akan menyertakan link kalau sudah tampil atau sudah terbit di PMM-nya, gitu ya. Nah, di BK3 ini berbagi bukti karya. Nanti kakak-kakak soal sudah keluar di PMM, linknya disertakan di situ seperti kita mengisi elaborasi isi, mengkomen gitu ya. Jadi makanya ini saya juga agak heran, saya pikir ada tempatnya langsung, tapi kita lihatlah besok. Jadi kakak-kakak untuk sementara fokus aja kira-kira apa yang mau dibuat, apakah itu buat berbentuk video ataupun berbentuk RPP, terserah kakak-kakak ya. Yang artinya dari video dan RPP itu mencakup dari apa yang telah kita pelajari selama ini. Itu ya kakak-kakak ya. Oke, nah di sini jelasnya alurnya. Jadi nanti kakak-kakak dari bukti karya itu juga sudah selesai dibuat, kakak-kakak akan masuk kepada diunggah dia. Nah, di sini dia ya. Nah, ini yang seperti saya bilang, ini tadi di LMS kakak-kakak juga ada ini. Lembar persetujuan peserta PKG PJOK. Jadi LMS kakak bisa di-download masing-masing, tapi tadi saya sudah bagikan. Jadi nggak usah lagi di-download. Jadi kakak tinggal mengisi aja nanti ya. Nah, di sini. Nah, kalau di sininya unggah, di bawahnya dia di sini ada kan? Di sini ada kerjakan. Nah, harusnya kakak-kakak di sini akan mengkliknya, menguploadnya, dikerjakan. Namun saya lihat tidak ada. Nggak tahu lah kalau besok sudah telah dibuka. Karena hari ini kan jadwalnya memang masih penjelasan. Mudah-mudahan besok sudah ada ini. Gitu ya, kakak-kakak. Kalaupun nanti tidak ada, kita akan berikan informasi lebih lanjut melalui grup WA bagaimana cara menguploadnya. Kita lanjut aja dulu kakak-kakak. Nah, ini dia lembar persetujuannya, lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Jadi ini sudah cukup jelas. Ini kakak-kakak nanti print, baru tanda tangani, lalu di PDF-kan. Ya. Dan dicentang ininya ya, ada 4 ini akan dicentang, ditanda tangani, lalu di PDF-kan. Oke, nah ini dia pilihan kategori bukti karya. Ini praktik baik, praktik pembelajaran, RPP ataupun modul ajar ya. Silakan kakak-kakak memilih mana yang mau akan diupload dalam bukti karya ini ya kakak-kakak. Jadi sekali lagi saya tekankan, walaupun ini tidak mempengaruhi dari nilai kakak-kakak, tapi ini wajib harus diselesaikan. Oke ya kakak-kakak. Oke baik. Nah ini nanti setelah di situ ada tombol kerjakan, maka kakak-kakak masuk. Nah, kita contoh fokus kepada RPP aja ya, karena kalau saya rasa RPP yang paling gampang.
Walaupun kakak-kakak ada juga videonya, video aksi nyata kemarin boleh. Nah, kita pokok sini ke RPP. Nah, di sini kakak-kakak nanti keterangannya isi. Kan ini milih. Ya, kakak-kakak mau milih apa? RPP, mau praktik pembelajaran, atau praktik baik. Nanti ada pilihannya, silakan dipilih. Lalu bentuk karyanya. Silakan ini di sini, nanti ada pilihannya. Nah, bentuk karyanya. Lalu judulnya apa, deskripsi, tujuan. Nah, di sini dijelas. Nanti kakak-kakak tinggal isi. Jadi wajib diisi semua. Apalagi ini ada tanda-tanda bintang. Ya. Sampai nanti kepada seperti ini. Di sinilah tempat kakak-kakak mengunggah berkas dari hasil bukti karya kakak-kakak. Jadi kalau dalam RPP harus dalam bentuk PDF ya kakak-kakak. PDF. Wajib PDF. Jadi nanti mungkin saat ini agak bingung, tapi nanti setelah kakak-kakak ada menu kerjakannya mungkin lebih gampang. Makanya saya rasa kakak-kakak lebih fokus aja dulu kepada pemilihannya, apakah itu praktik baik, video pembelajaran, ataupun RPP. Ya, nanti di sini juga kakak-kakak pastikan kalau di RPP jenjangnya apa, di kelas berapa gitu ya. Jadi artinya semua yang ada di situ nanti diisi. Usahakan jangan ada yang kosong. Nah, ini di sini dia kakak-kakak mengunggah berkasnya. Nanti setelah dari situ, setelah kakak-kakak mengunggah berkaskan, kumpulkan. Nah, disitulah kami akan memvalidasi, artinya memeriksa sudah sejauh mana apa yang sudah kakak-kakak lakukan. Kira-kira dari contoh dari RPP, kira-kira RPP kakak-kakak itu sudah mencakup dari apa yang sudah kita pelajari atau belum. Jadi ada kriterianya, bukan sembarang RPP aja ya, kakak-kakak. Nah, setelah nanti saya validasi, nah itulah yang seperti dikatakan BBGP itu, setelah validasi akan otomatis kepada munculnya di PMM, uploadnya di PMM. Nah, kalau menurut saya dari apa yang kurang, dari apa yang kakak-kakak upload belum mencakup dari kriteria yang diharapkan, maka nanti saya akan memberikan pernyataan akan diperbaiki. Jadi kakak-kakak setelah mengupload, kabari saya di grup bahwasanya kakak sudah menguploadnya, biar saya langsung validasi. Kalau memang sudah benar, saya terima. Jika masih belum, biar saya buat perbaikan, lalu kakak-kakak segera memperbaikinya. Itu ya, kakak-kakak. Nah, di sini dia. Nanti diunggah draft bukti ini ada statusnya. Kalau sudah kakak kirim, sedang dikerjakan dan sedang divalidasi. Nanti kalau sudah saya validasi, saya terima, di sini nanti keterangannya sudah divalidasi gitu ya, kakak-kakak. Artinya biar lebih mempercepat dan lebih gampang, setelah kakak-kakak mengunggah, kabari saya aja di grup. Ya, kakak-kakak. Nah, di sini fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Jadi kalau kakak-kakak belum sesuai, nanti disuruh perbaiki, baru nanti saya akan dikirim lagi, diperbaiki, baru divalidasi lagi. Nah, sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses dan diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, di sini dia kakak ya, secara otomatis. Kalau kami dulu tidak, setelah validasi kami manual menguploadnya di PMM. Nah, kalau di sini katanya otomatis, dan di situ dia bedanya. Jadi kakak-kakak mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Oke. Baik kakak, di sini keterangannya kalau memang belum perlu perbaikan, nah di sini dia perbaikan, nanti akan dikerjakan lagi di sini, diperbaiki gitu ya kakak-kakak. Makanya saya bilang untuk hematnya, kalau kakak-kakak sudah upload, kabari saja di grup biar langsung saya validasi. Oke, baik kakak-kakak, kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanya? Karena memang inti dari bukti karya itu dia ini, bagaimana kakak-kakak memahami cara penguploadannya dan bagaimana kakak-kakak nanti
sering-sering mengecek statusnya apakah diterima atau tidak. Ya. Kira-kira ada kakak-kakak yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang jelas? Pas, biar kita lanjut. Bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak mulai dari PMM? Lanjut ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya jika kakak-kakak dari hasil bukti karya sudah divalidasi dan diterima dan sudah terbit di PMM, jadi kakak-kakak nanti akan cek di PMM-nya masing-masing. Jadi kalau sudah dapat dia sini, kakak cek, dapat dia bukti karyanya, salin linknya, lalu dikirim kepada yang saya bilang tadi, ke BK3. Unggah draft bukti karyanya, ke berbagi bukti karya. Jadi situ nanti kakak-kakak bisa saling melihat satu sama lain. Jadi contoh punya Kak Andri dibagi, jadi Kak Anissa bisa buka linknya dan bisa komen dari hasil bukti karyanya gitu ya. Jadi diupload kepada BK3 berbagi bukti karya linknya jika sudah tampil atau sudah keluar di PMM-nya masing-masing. Kira-kira sampai di situ ada kakak-kakak yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Bagaimana kira-kira kakak-kakak? Oke, jelas ya Kak Bayu, jelas. Jadi di sini dikatakan jika kakak-kakak memilih untuk video pembelajaran, yang pasti kakak-kakak harus menguploadnya dulu ke YouTube, lalu linknya yang akan dibagikan. Berbeda dengan RPP, langsung bentuk jadi dalam bentuk PDF-nya ya. Ada lagi kakak-kakak? Kalau memang tidak ada, cukup jelas semuanya, berarti kita sudahi kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Kalau ini kan bagaimana kakak-kakak mengambil linknya di YouTube, saya rasa kakak-kakak sudah paham untuk di situ ya. Ada lagi kira-kira kakak-kakak atau ada yang mau ditanyakan sejauh ini untuk bukti karyanya? Jelas? Kira-kira Kak Leo, ada yang mau ditanya Kak Leo? Jelas Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Leo. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, biar kita sudahi kakak-kakak. Pas ya. Kak Andri, pas? Pas Kak, pas. Oke, pas. Kak Jetro, pas? Pas Kak. Oke, baik. Makasih ya kakak-kakak. Jadi perlu saya ingatkan kembali, walaupun di dalam slide ini yang diminta surat pernyataan dari kepala sekolah itu untuk video, tapi saya tekankan kepada kakak walaupun RPP tetap dibuat itu ya kakak-kakak, agar nanti di akhir-akhir kegiatan kita mana tahu dibutuhkan, kita sudah langsung ada itu, tinggal upload. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, biar kita akhiri dan kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, yang dimana yang pasti kita akan melakukan satu kali lagi tatap maya, hanya singkat, refleksi, dan kira-kira membuat kata-kata penutup dan akhir lah, karena di situ hanya satu JP saja. Ya, oke, baik, pas kakak-kakak. Ya, sebelum kita mengakhiri kakak-kakak, ada seperti biasa kita akan melakukan foto bersama. Bagaimana kira-kira gayanya? Mana kira-kira gaya kita? Bingung semua ya? Kak Bayu dulu yang buat gaya. Ya, Kak Bayu lu gimana? Kak Jetro. Kok lempar-lemparan ini? Gimana gayanya kakak? Jangan nanti digaya ini aja kita memakan waktu 5 menit. Nggak jadi Kak Nisa, Kak Nisa. Kak Nisa, Mas Kak Nisa. Nah, udah mulai keyboard. Mana keyboard itu?
Ada yang karaokean itu Kak, galau, makin galau dibuat. Kak Jitro itu. Ada keyboardannya. Di mana ini Kak? Atau nggak pala berpose? Di mana Kak Andre? Ha, kayak gitu. Oke, ayo. Itu Oke. kata Kak Bayu. Mana? Ah ya, oke. Ayo kakak-kakak masing saya nggak bisa dua-dua, soalnya mau memicit tombolnya. Ayo kakak-kakak, Kak Leo. Oke, baik. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Nah, sebelum kita mengakhiri, tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebentar saya tutup dulu. Saya berhentikan rekamannya.